Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8, Makul Hukum Investasi dan Pasar Modal dengan tema Insider Trading yang disusun oleh yang pertama Mica Feria, kedua Fahmi Iman Fatwa, ketiga Seli Miftahun, 4 Hermansyah Junianto, 5 Prima Rizky, yang keenam Nurul Damayanti, 7 Niko Rizal, 4 saya Mega Mukti, ke-9 Muhammad Arif. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Mica Feria. Dipersilahkan. Baik, untuk insider trading, yang dimaksud dengan insider trading adalah perdagangan efek yang dilakukan oleh mereka yang tergolong orang dalam perusahaan atau dalam artian luas perdagangan mana didasarkan atau dimotivasi karena adanya suatu informasi orang dalam atau inside information yang penting dan belum terbuka untuk umum. Dengan perdagangan mana pihak pedagang insider tersebut mengharapkan akan mendapatkan keuntungan ekonomi secara pribadi, langsung atau tidak langsung, atau yang merupakan keuntungan jalan pintas atau short swing profit. Selanjutnya dibacakan oleh Mas Imam Fahmi Imam Fatwa. Ya, secara yuridis ditemukan beberapa elemen dari suatu pranata hukum insider trading, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya perdagangan efek. Yang kedua, dilakukan oleh orang dalam perusahaan. Yang ketiga, adanya inside information. Yang keempat, inside information tersebut belum terbuka untuk umum. Yang kelima, perdagangan dimotivasi oleh adanya inside information tersebut. Dan yang terakhir, yang 6, tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak layak. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sally. Penjelasan terhadap siapa orang dalam yang dimaksud dalam insider trading terdapat pada pasal 95 Undang-Undang Pasar Modal nomor 8 tahun 1995, yaitu sebagai berikut. A. Komisaris, direktur atau pegawai perusahaan terbuka. B. Pemegang saham utama perusahaan terbuka. C. Orang yang karena kedudukannya, profesinya, atau karena hubungan usahanya dengan perusahaan terbuka memungkinkan memperoleh informasi orang dalam. D. Pihak yang tidak lagi menjadi pihak sebagaimana dimaksud pada poin A, B, dan C tersebut dalam lewat jangka waktu 6 bulan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Herman. Ya. Poin selanjutnya yaitu yang termasuk trading yang dilarang terdapat pada Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, yaitu yang pertama, larangan transaksi atas efek perusahaan. Yang kedua, larangan orang dalam yang mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek tersebut. Yang ketiga, orang dalam yang memberikan informasi kepada orang lain dengan maksud menggunakan informasi tersebut untuk melakukan transaksi efek. Yang keempat, orang yang memperoleh informasi orang dalam dari orang dalam dengan melawan hukum. Yang kelima, orang yang memperoleh informasi orang dalam secara tidak melawan hukum, tapi penyediaan informasi tersebut dengan batasan-batasan dan perusahaan efek yang memiliki informasi orang dalam dari suatu perusahaan terbuka yang melakukan transaksi seperti yang disebutkan di atas, kecuali transaksi dilakukan bukan atas tanggungan sendiri atau atas perintah nasabah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Prima. Contoh kasus, seperti halnya dengan kasus yang terdapat pada PT Perusahaan Gas Negara Tbk yang melakukan transaksi saham di Bursa Efek pada periode 12 September 2006 sampai dengan 11 Januari 2007. Masalahnya adalah jatuhnya harga penjualan harga saham PGAS yang dilakukan dari Rp 9.650 menjadi Rp 7.400. Kasus yang dialami PT Perusahaan Gas Negara Tbk disangka telah terjadi pelanggaran terhadap peraturan UU tentang adanya dugaan pelanggaran pada prinsip keterbukaan informasi dan dugaan praktek haram insider
trading karena melihat jatuhnya atau anjloknya penjualan harga saham PGHS yang sangat signifikan dan di luar nalar logika manusia terhadap nilai penurunan harga saham tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Nurul. Kronologi kejadian kasus yang dialami oleh PT Perusahaan Gas Negara TBK yang berindikasi bermula pada jatuhnya dalam penjualan saham di Bursa Efek terjadinya pada periode 12 September 2006 sampai dengan 11 Januari 2007. Terdapat indikasi terjadinya pelanggaran terhadap peraturan undang-undang pasar modal pada transaksi penjualan saham PT Perusahaan Gas Negara. Semuanya terjadi bermula dari penurunan secara signifikan harga saham PT Perusahaan Gas Negara TBK di Bursa Efek Jakarta, yaitu dari 9.650 harga penutupan pada tanggal 11 Januari 2006 menjadi 7.400 per lembar saham pada tanggal 12 Januari 2007. Selanjutnya dibaca sama M. Arif. Maaf, selanjutnya dibaca sama Niko. Silahkan. Baik, kronologi kejadian kasus yang dialami oleh PT Perusahaan Gas Negara TBK yang berindikasi bermula pada jatuhnya dalam penjualan saham di Bursa Efek. Terjadinya pada periode 12 September 2006 sampai dengan 11 Januari 2007. Terdapat indikasi terjadinya pelanggaran terhadap peraturan undang-undang analisis hukum. Di dalam UU nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal disebutkan beberapa pokok-pokok kejahatan pasar modal yang biasanya menjadi pilar modus yang selanjutnya dikembangkan dan dikombinasikan dengan bentuk-bentuk yang lain. Hal yang diharamkan oleh UU adalah menyangkut tentang manipulasi pasar atau marketing manipulation, penipuan fraud, dan perdagangan orang dalam insider trading dengan berbagai unsur-unsur yang dapat menjerat siapa saja yang melanggar ketentuan tersebut. Perdagangan efek yang wajar adalah penyelenggaraan perdagangan yang berlangsung secara alamiah dalam atau permintaan dilakukan berdasarkan mekanisme pasar yang bebas dari adanya keadaan yang tidak mendukung terciptanya keadaan pasar sesuai dengan keinginan para pelakunya seperti adanya sistem penyampaian informasi akurat dan tepat waktu dari emiten. Terhindarnya pasar dari usaha-usaha pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan dari ketidaktahuan pihak lainnya. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya M. Arif. Untuk sistem serta tata cara pelaksanaan perdagangan yang mendukung terciptanya kewajaran dalam melakukan perdagangan di Bursa Efek. Penggunaan inside information yang dilakukan oleh insider melanggar prinsip transparansi yang dijunjung dan harus selalu ditegakkan oleh pasar modal. Ketika mengetahui bahwa informasi adalah komoditi dan elemen yang paling penting bagi sebuah industri pasar, setiap pihak, terutama investor, berhak atas penerimaan informasi yang mengandung kebenaran dan penyampaiannya informasi tersebut harus secara fair dan wajar. Ya. Selanjutnya. Kesimpulan. Yang pertama, pihak PT PGN tidak terbukti melanggar pasal 93 tentang pelanggaran pemberian keterangan yang secara material tidak benar. Informasi yang dilakukan sesuai namun melanggar pasal 86 karena keterlambatan yang dilakukan tentang penyampaian kepada publik dan BPPAM tentang informasi yang material. Jadi menurut kami, press release yang dikeluarkan oleh BPPAM tentang pelanggaran PGN terhadap pasal 93
93 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tidak tepat. PJN yang kedua, PJN terbukti benar dengan terpenuhnya unsur-unsur insider trading, yaitu adanya transaksi saham perusahaan yang dilakukan oleh orang dalam, yang di mana orang dalam tersebut merupakan orang dalam yang dilarang melakukan transaksi efek atas perusahaan tersebut. Dan transaksi tersebut dimotivasi atas adanya informasi penting yang belum terbuka untuk publik yang didapat orang dalam perusahaan. Jadi para pihak tersebut terbukti tahun 1995 tentang pasal terhadap praktek insider trading dapat dikenalkan sanksi pidana, sanksi administrasi, dan sanksi perdata. Lebih jelas terdapat pada pasal 104 Undang-Undang Pasar Modal bahwa setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 90, pasal 91, pasal 92, pasal 93, pasal 95, pasal 96, pasal 97 ayat 1 dan pasal 98 diancam penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 15 miliar rupiah. Sekian presentasi dari kelompok 8. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.